Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wa hidayatil Qur'an. Alhamdulillahi arsala rasulahu baina yaday sa'ah basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi idnih wa sirajan munira balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Fa ya ayyuhal ikhwah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu wa qala khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah kajian rutin Jumat sonten malam Sabtu ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita sareng-sareng nunjukaken raos syukur datang Allah Subhanahu wa taala niki mlebet wonten ing wulan Muharram ateges yuswa umur kita sampun tambah napa sampun kurang? Jatah umur ya nek tulisane nambah umur ning jatahe urip saya kurang ngoten. Mila Nabi kita ngendika khairun nas saapi-apike menungso niku man tola umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang-orang yang panjang umur. Jadi orang yang terbaik adalah man tola umruhu, umure dawa lajeng amale sae. Jadi umur panjang untuk berbuat kebaikan. Di tengah-tengah banyak orang yang mungkin niki kayak nyeneng-nyenengke dengan berbagai macam kesenangan, kita ngaji niki insyaallah nggih amal ingkang sae. Ana sing gak seneng blonjo, ana sing gak seneng joget gitu. Ana sing gak tembak-tembakan ngono. Ana tembak-tembakan ning wis rampung gitu kan. Jadi saya garek memetik buah. Jadi kondisi carut marut negeri ini ngoten lah kita ngaji lah. Mudah-mudahan ngaji niki dadi pepeling, pengingat, maka kita menyampaikan kembali ulang untuk menguatkan, memetik tarbiyah dari peristiwa hijrah. Karena merefresh kembali peristiwa hijrah yang terjadi pada zaman Nabi. Dan karenanya sebab Nabi menika hijrah itulah kemudian hari ini kita bisa menikmati Islam. Ngoten. Nalikanipun Nabi para sahabat kok mboten hijrah, Islam ndak sampai ke Temanggung. Ora tekan Legok Sari. Mungkin kiambak orang ngerti alif bengkong, alif jejeg. Mungkin malah nyembah watu karo wit-witan. Itu. Maka peristiwa hijrah itu peristiwa yang luar biasa. Jadi kita memetik tarbiyah. Apa tarbiyah? Pelajaran ya, pendidikan itu dari peristiwa hijrah.
Hijrah itu peristiwa besar. Dan hijrahnya Nabi adalah hijrah paling besar di antara seluruh para nabi. Jadi Nabi ini mendapati hijrah paling berat. Karenanya Nabi itu ketika berada di bukit, di Gunung Thur, di apa namanya, di Gua Thur, ketika hendak melanjutkan perjalanan ke Yasrib saat itu, Nabi ini sampai termangu-mangu. Termangu-mangu nek basa Jawa ini napa? Kami tenggengen ngono. Ya. Beliau menghadap ke arah Ka'bah. Abot anggenipun meninggalkan Mekah itu berat sekali. Sampai Rasul ngendika, saya mencintai kota Makkah. Kota ini kota yang dicintai Makkah, dicintai Allah. Makkah ini kota yang dicintai Allah. Karena penduduknya mengusirku, saya harus tinggalkan apa yang aku cintai. Maka luar biasa, Pak. Rasul mau meninggalkan Mekah itu berat sekali. Bukan perkara ringan. Maka hijrah itu bukan perkara ringan. Yuswa sudah 53 tahun. Nek di tengah-tengah kita nek usia 53 tahun niku nek cara gawean niku wis netep. Wong meh pensiun kok. Sing pensiun. 53 tahun niku wis cara gawean wis netep, wis kepenak. Cara gaji barang wis rada dhuwur ya. Cara polisi dadi jenderal kira-kira. Ning ora nembak kancane. Lah gitu kan. Jadi orang nembak kancane kan ngono kuwi. Masyaallah Bapak Ibu sekalian. Jadi wow 53 tahun kok. Ini kok kon meninggalkan Mekah. Ibarat kita ini cara bertani wis pinter carane nandur lombok men rapangan pathek ngono. Ya kan gitu. Nek berternak pe carane men lemu-lemu, ini kok kon pindah. Berat, Pak. Nah, makanya demi apa Rasul meninggalkan Makkah? Demi dakwah. Demi keberlangsungan syariat agama. Tidak ada lain. Karena di Mekah 13 tahun tidak bisa berkembang. Berat, stagnan. Makanya kemudian Rasul mencoba beberapa tempat yang mudah-mudahan menjadi mahjar, tempat hijrah. Ada Habasyah, ada Yaman gitu kan. Maka Yasrib inilah yang paling bagus untuk perkembangan dakwah. Saya tanya Bapak Ibu, sinten sing pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah? Niki mangke ujian nasional keluar loh. Siapa yang hijrah pertama dari Makkah ke Madinah? Namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini gantengnya, putihnya seperti Rasulullah. Ini Mus'ab. Kalau sudah pakai pakaian baju perang itu, pakaian baju perang, helm perang itu, musuh, lawan, sahabat saja tidak bisa membedakan mana Mus'ab, mana Nabi Rasul Muhammad SAW. Itu Mus'ab. Maka tatkala Mus'ab meninggal di perang Uhud, ya, Mus'ab meninggal di perang Uhud, Mus'ab ini dikira Nabi meninggal. Maka sang pembunuh Mus'ab bin Umair teriak-teriak, Muhammad mati, Muhammad meninggal. Sebagian sahabat mendengar itu kaget, gitu. Karena si musuh itu membunuh Mus'ab itu tahunya dia adalah Rasul Muhammad SAW. Nah, ketika Mus'ab meninggal dunia, beliau ini orang kaya, bapak ibunya kaya, tetapi ketika meninggal mau dikuburkan, kain kafannya sangat terbatas. Kalau nutupi kepala itu kain, maka kaki kelihatan. Kalau kaki ditutupi oleh kain, maka kepala orang kaya, Pak. Dan yang membuka kota Madinah atau Yasrib saat itu adalah sahabat Mus'ab bin Umair itu. Terbukanya Madinah menjadi mahjar tempat hijrah adalah
karena peran besar dari seorang Mus'ab bin Umair. Ahli diplomasi, ahli dalam retorika, sehingga orang yang membenci dengan perkataannya yang lancar, yang mantap itu jadi lunak, amoh. Nah, hari ini butuh Mus'ab bin Umair di hari-hari ini. Orang-orang yang bisa berkata nyaman, dakwah bisa masuk di mana-mana. Niki model Mus'ab. Diberi namanya kuwatul bayan. Apa kuwatul bayan? Kuwatul bayan itu maknanya diberi kemampuan untuk menjelaskan. Jadi tiang niku nek mendapatkan penjelasannya soyo jelas. Ning onten tiang niku menjelaskan malah sing dijelaskan saya mumet. Ada begitu. Jane wingi wis rada mudeng malah diterangi malah dira mudeng gitu loh. Lah Mus'ab ini punya kelebihan kuwatul bayan. Nek menjelaskan itu cetha. Gitu loh. Orang pulang itu plong. Maka ketika ada orang yang marah-marah di depan Mus'ab, kamu kesini mau membuat kekacauan di kota ini, di tempat ini, akan menjadikan retaknya persaudaraan kami dan lain-lain. Katanya membawa agama dan sebagainya gitu. Kata-kata Mus'ab, kau duduk dulu, tenang dulu, saya tak menyampaikan apa yang saya maksud. Nanti kalau saya bisa menyampaikan kemudian kalian tidak paham, kalian menolak, saya tidak usah diusir, saya akan pergi, saya akan meninggalkan tempat ini tanpa diusir. Atau setelah itu kemudian beliau menerangkan tadi yang marah-marah itu lunak dan menjadi orang-orang yang mendukung Islam. Itu Bapak Ibu, ini peristiwa hijrah yang luar biasa. Makanya kita coba ambil pelajaran ya. Niki. Apa itu hijrah? Sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Karena ada kadang memang pakai periode Pak ya. Ada periode Makkah, ada periode Madinah itu. Periode Makkah itu 13 tahun, periode Madinah 10 tahun ya. Di kota Makkah 13 tahun terseok-seok dakwah. Munculnya perlawanan yang luar biasa, intimidasi, penyiksaan, pengusiran, dan terakhir Rasulullah itu menjadi TO, target operasi DPO. Dikepung satu malam Rasulullah, diberi informasi oleh malaikat, maka Rasul meninggalkan tempat sebelum dikepung. Itu Rasul. Jadi berat sekali saat itu. Rasul harus berhadapan dengan seluruh kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Dan ini idenya iblis, dan saat itu kan iblis mimba-mimba manungsa. Kemudian yang paling getol adalah Abu Jahal. Jadi sebelum Rasulullah itu meninggalkan Makkah, ada rapat pleno iblis yang membo-membo penampakan manusia, yang ketika itu usulannya adalah Muhammad diusir. Ya gitu. Iblis menghalang-halangi, jangan diusir. Kalau nanti Muhammad diusir kemudian kembali lagi membawa pasukan, dia diterima di tempat lain, kita repot. Begitu. Kalau begitu macam-macam lah, sampai terakhir bunuh. Kalau bunuh kita berhadapan dengan Bani Hasyim. Gitu. Berat Bani Hasyim. Bani Hasyim itu salah satu kabilah yang sangat disegani. Disegani bukan karena banyak sego loh Pak. Bukan karena ada sega ya. Jadi segani, wah dia harisma, punya harisma yang kuat sekali. Maka kemudian iblis mengusulkan. Nah iblis ini pinter ya caranya. Iblis cita-citanya golek saake-ake kok. Caranya begini, utuslah setiap kabilah 1-2 orang untuk membunuh Muhammad. Nanti kalau yang membunuh banyak orang dari banyak kabilah,
Bani Hasyim harus berhadapan dengan seluruh kabilah-kabilah di Arab. Oh, ide bagus ini. Akhirnya undangan dibuatlah, kemudian semua bari utusan-utusan kumpul ngepung rumah Kanjeng Nabi. Tapi siangnya Rasul sudah pesan sama Ali bin Abi Thalib. Ali, aku arek ninggal ke Mekah, aku arep ning Yasrib sama sahabat Abu Bakar. Tugasmu dua. Tugas pertama, ini barang-barang titipan kembalikan kepada yang nitip. Di Rasulullah itu dipercaya betul sama orang Arab, orang kafir itu. Ning diusir, lak lucu toh. Nek wong kafir niku lelungan, lunga-lunga, niku titipe niku Kanjeng Nabi. Sebab Rasul amanah. Rumah Ibunda Khadijah itu banyak titipan. Dari Rasulullah itu dipercaya betul. Ning wong kafir memusuhi, ning percaya. Lak ngewohake to niki. Tim mriki wonten sing kaya ngoten niku. Jadi angel ya. Jadi dia percaya engkau orang yang benar, ngerti Pak. Ning memusuhi karena Rasul mengajarkan Islam dakwah. Yang kedua kata Rasul kepada Ali, nanti malam kamu tidur di kamarku. Kamu tidur di rumah dan di kamarku. Dua itu. Maka saat itu Bapak Ibu ini pelajaran tarbiyah tadi, ada beberapa pemuda yang dikoordinir oleh Abu Bakar dan Rasul. Satu Ali, yang kelaknya di menantu Rasulullah itu. Ini pemuda ini. Kemudian yang kedua adalah Abdurrahman bin Abu Bakar, ini putra Abu Bakar. Asma bin Abu Bakar juga ini putra muda-muda ini. Satu lagi adalah pembantunya atau budaknya Abu Bakar, muda juga. Dan satu lagi adalah Abu Bakar. Di dalam hijrah Rasulullah itu didukung 5 ini Pak. Rasulullah piyambak dikancani Abu Bakar. Abu Bakar mengkoordinir yang 4. Salah satunya Ali ini juga. Maka jangan melupakan pemuda. Ngoten. Para sepuh, bapak-bapak sepuh, ibu-ibu sepuh, jangan melupakan pemuda. Libatkan pemuda dalam banyak hal. Ini penting. Rasulullah tidak melepaskan pemuda. Diikut sertakan untuk ikut prihatin, ikut tahu tugas dan problematika umat. Ini penting. Pemuda digedhekke atine, dipasrahi, men punya tanggung jawab. Ini Rasulullah. Masing-masing punya tugas itu. Abu Bakar mengkoordinir Asma, kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar juga pembantunya itu atau budaknya. Bagaimana perjalanan Nabi selalu dikawal, termasuk ada spionase, ya. Jadi ada telik sandi yang selalu mengawasi kota Makkah, diinformasikan kepada Rasulullah, gitu. Bagaimana ketika Rasul meninggalkan Makkah, gejolaknya seberapa itu dipahami oleh Rasul, karena Rasul selalu dapat informasi dari para generasi muda ini. Itu kalau kita lihat dari pelajaran hijrah. Mumpung ini tahun baru hijrah, ngoten nggih. Arti hijrah dan tujuan Rasulullah SAW dan umat Islam berhijrah. Arti hijrah meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan. Ini makna batiniah. Itu. Jadi ada kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan makna hijrah itu bisa bermakna batinah, bisa bermakna dhohiroh. Nek batinah, batine. Nek awake ora pindah. Dan gitu. Awake ora meninggalkan daerah itu, tetapi perbuatan yang buruk sudah ditinggalkan gitu. Pindah dari negeri kafir ke wilayah Islam. Ini berarti dhohiroh wa batinah. Dan gitu. Jadi badannya, pikirannya, badan pun tidak lagi di situ. Pikiran, perbuatan, tingkah laku sudah meninggalkan dunia lama, dunia hitam. Niki maknanya untuk makna hijrah. Ada lagi, ini tujuan hijrah, yaitu menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman dan kekerasan kaum kafir Quraisy saat itu. Karena sampai ada yang dibunuh, tidak hanya diintimidasi, ya, kekerasan, tidak dibunuh. Beberapa sahabat meninggal di sana. Yang disiksa keras ya siapa itu?
budak itu yang itu. Seorang budak siapa namanya? Bilal bin Rabah. Itu yang disiksa nggak karu-karuan itu siksaannya kepada Bilal itu memang luar biasa. Dan Bilal belum banyak tahu kecuali hanya Allah satu saja yang beliau tahu. Makanya dia bertahan dengan itu saja. Itu namanya Bilal bin Rabah. Yang pada akhirnya karena Islam Bilal menjadi orang yang utama. Itu Bilal. Jadi orang itu sebetulnya dengan Islam dia akan menjadi mulia. Harusnya. Orang itu dengan Islam menjadi mulia. Budak karena dengan Islam jadi mulia. Yang kedua, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berhijrah di jalan Allah Ta'ala. Jadi ini kita juga bisa pakai. Hari ini bagaimana kita ini di dalam berdakwah juga mendapatkan keamanan dan kebebasan berdakwah. Selama berdakwah aman, dakwah bebas, tidak ada masalah dakwah. Mumpung dakwah huruf dilereni, mumpung dakwah huruf dilarang kan gitu. Dalam kondisi aman kok kita tidak memanfaatkan waktu, sungguh kita akan menjadi orang yang menyesal, gelo. Dalam kondisi nyaman kok ora mikir ke umat, pindah nek kondisinya ora aman, baru ora kepikir. Maka setiap diri harus bagaimana memacu diri, punya tekad yang kuat, punya azam untuk tetap nyengkuyung dalam dakwah. Pastikan diri kita ini dalam barisan kafilah dakwah. Dalam apapun yang kita bisa lah. Baik, ini yang perlu kita ulang, kita pahamkan lagi bagaimana orang-orang dulu Ansor dan Muhajirin, ukhuwah mereka dalam urusan persaudaraan seiman. Surat apa? Surat Al-Quran. Lah apa ya surat Al-Quran ini? Surat Al-Hasyr ayat 9. Wah, ini legendaris ayat ini, Pak. Karena peristiwanya ada asbabun nuzul yang merah ini luar biasa. Baik, kita ulang ya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuhan nafsihi faulaika humul muflihun. Ada beberapa garis bawah ya. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Bagaimana orang-orang Ansor tulus menolong orang-orang Muhajirin dengan kecintaan yang tanpa pamrih. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Kecintaan tanpa pamrih. Tidak ada tendensi. Tidak ada tujuan lain kecuali karena ikatan iman, satu Tuhan, satu agama dan satu Rasul nabinya. Itu hebat, Pak. Niki iso diwarisi gantem tenan. Wapik tenan niki. Wong Islam ukuwae kados Muhajirin Ansor Muhajirin. Sulit terkalahkan. Karena enggak mudah diadu domba. Ning sakniki do ora mudeng akhirnya malah wong Islam dhewe do kerah, do gelut. Bahkan do pados sing jenenge mendo ingkang cemeng. Napa? Mendo cemeng no? Kambing hitam. Dhek ngerti nek salah dhek, ning golek kancane sing salahake lho. Dhek sing nembak niku ning piye guys sutradara. Dan masya Allah tenan kok. Jadi gitu ayam, piye carane lolos gitu kan? Tapi Allah serba maha. Kan gitu Bapak Ibu. Nah ini kita ini harus banyak. Jadi gini Bapak Ibu. Ada kalanya kita ini menjadi pelajaran bagi orang lain. Ning kita harus pinter-pinter mengambil pelajaran dari peristiwa orang lain. Iya enggak? Iya. Apa yang kita hari ini saksikan, apa yang hari kita lihat, yang ngebaki YouTube misalnya gini lagu.
Orang golek itu mau metu, golek pengajian wangel pol metune kuwi ya. Iya Pak. Aduh Masya Allah. Ya itulah. Jadi orang Islam hari ini bisa dihitung tapi kurang diperhitungkan akhirnya. Kenapa? Karena ukhuwahnya kurang. Coba kalau antar kaum muslimin yuhibbuna man hajara ilaihim, seperti ini keadaannya. Wah, mantap. Antar organisasi kuat ukhuwahnya. Antar lembaga dakwah kuat walaupun berbeda nama. Antar majelis taklim kuat. Saat ini ming beda ustadz itu geger kok. Marah takon barang. Ngono, ngeri to, Pak. Karena beda ustadz. Sing kono nuduh ahli bid'ah ngono. Sing kene nuduh wong jagong wae ngono. Kantane do gerak menjagong wae macam-macam lah, kok idun macam lah, ucapan-ucapan macam-macam. Menunjukkan hari ini kurangnya saling tafahum. Kurangnya saling memahami. Gitu. Jadi banyak yang begitu loh, Pak. Jadi nek ora kaya ora padha, mungkin ora padha sak taklim ki jagongane wegah kok. Oke, Pak. Amerika napa Ameriki? Tidak dalam satu majelis taklim, beda ustadz, beda nama, beda yayasan, beda lembaga. Niku jagongan bareng wegah. Yo akrab tuh ndak. Bahkan yo takon wae ora kok. Cetha petukan ki jan koyone eman-eman takon iki lho, Pak. Kadang-kadang ngapa tuh masalahnya? Gitu loh. Jadi nek nyapa assalamualaikum itu koyone kok berat. Owel. Nyapa assalamualaikum itu apa rugine to wong padha dene Islam, nabine padha, agamane padha, Tuhane padha. Gitu. Ada kan yang begitu? Banyak ya Allah, kadang-kadang saya sok heran itu. Jadi mereka itu petu antuke ora takon karena beda majelis taklim iki lho. Astagfirullah. Ada mboten niku? Oh, berarti ora ming kula maksudnya. Bapak Ibu yang lebih lanjut lagi diteruskan Allah ini, Allah ngendika, wala yajiduna fi sudurihim hajah. Di dalam hati sudur dadanya orang-orang Ansor, ketika mimma utu dia memberi apa-apa yang dia berikan, itu la yajiduna, tidak ada sesuatu keinginan lain. Jadi orang Ansor itu nek memberi tidak ada tujuan lain. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Maringi ning ora duwe tendensi. Lek maringi kan niat tulus karena iman. Ora yo nyo ning sesuk milih aku lho yo. Wah ngono kuwi. Ya Pak ya. Jadi nek basa Jawane apa jenenge diculke buntute ngene piye Pak? Diculke ndase gitu. Diculke ndase dicekeli. Begitu yang benar. Syarat, ada syarat rukun. Yo tak bantu ning yo kuwi kan gitu. NPWP akhirnya sing kono. Ayo nomor piro wani piro. Jadi nggak tulus, Pak. Nek mboten pitados mangke 2024. Mang Presani. Sing model ora kaya ngene iki lho maksudnya. Wah, dundumane narene ning duwe karep. Rebutan kursi. Gitu ya. Bahkan ono sing lek nyari kursi nganggo ayat kursi barang, bantang wis jagong kursi lali ayate pirang-pirang. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Yang hebat lagi yang merah ini Bapak Ibu. Yang merah ini wayu siruna ala anfusihim walau kana bihim khosasah. Ini merah artinya. Dan mereka mengutamakan ithar, mendahulukan ya orang-orang muhajirin saudaranya atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan, sekalipun dirinya membutuhkan. Ini kan ceritanya karena Rasul ada tamu orang muhajirin sampai ke Madinah. Rasul tidak ada apa-apa di rumah, datang ke istri-istri beliau. Rasul tanya, adakah makanan untuk menjamu tamu, ikramu duyuf? Para istri mengatakan tidak ada. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan sahabat. Adakah yang bisa menjamu nyuguh tamu kita ini? Diam semuanya.
Sampai beberapa kali Rasul ngendika, sampai ada satu orang yang kemudian memaksakan diri untuk iya, kulo siap menjamu tamu kita. Akhir tamu dibawa pulang, sampai di rumah dia juga belum tahu apa ada pendak. Ning tanya kepada istrinya di rumah di dalam, wahai istriku, adakah makanan untuk menjamu tamu Rasul, tamu kita ini? Kata istri, ada, tapi itu jatah anak kita tinggal 1 porsi dan anak kita sudah sangat lapar. Menggarek sak piring, jatahe putrane, mongko putrane wis lesu. Nek kiambak lek mikir piye, Pak? Tegel ora? Wah ini mah paron-paron, koronan. Ini akhirnya apa kata siapa? Kata Tolhah, sahabat namanya Tolhah. Kelonilah anakmu. Kelonilah napa? Pokoknya kon ngelonilah. Jadi anaknya itu kon membobokkan. Anak kita ditidurkan sampai dia tidur lak wis ra krasa lesu. Nek wis turu lak ora ngerti nek lesu. Kemudian betul tidur, makanan diberikan kepada tamu itu. Tamunya juga berkata, "Saya tidak mau makan kalau tidak bersama Anda." Bingung mboten? Sak piring nek ana loro tak go metu kabeh kan ngono. Ha ini mengenai sak piring dikira ning bruik sih oke apa ngono to. Waduh ya Allah ujian. Tolha mengatakan, maaf, saya harus menemani istri saya makan di dalam bersama istri saya. Silahkan Anda makan, saya tak makan bersama istri saya di dalam. Betul dia makan, kemudian Tolha dengan istrinya makan di dalam. Makan apa? Klutrak, kluting, cara saiki ana cendok bareng ya nggo cendok klutrak ketok oleh kayak maem ngono lho. Sing kono wah kayak maem padha apik lah ngono. Ono mungkin anggo anto bareng. Ngono barang. Jur akhirnya wah mantap kan ngono. Masya Allah Pak, ini Pak, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mendahulukan saudaranya, ngutamaake sedulure tinimbang awake dhewe, senajan awake dhewe gek mbutuhake. Persaudaraan yang akhirnya menjadikan perubahan peradaban manusia itu karena begini Pak. Peradaban berubah karena model lulusan alumninya Nabi seperti ini ya. Ini saat ini dokter bisa Pak lulus ini S1, S2, S3 profesor. Sing saiki profesor mesti koyo ngene iki. Nah gitu Pak. Wah Masya Allah, ini kalau kita kembali kepada sirah perjalanan sahabat Nabi luar biasa. Nah niki. Maka Al-Quran surat Al-Hasr ayat 9 itu ada beberapa pelajaran ya, tarbiyah. Satu adalah perjuangan. Ini perjuangan yang harus ditiru. Baik di dalam kita berjuang membela agama maupun membela umat Islam. Kalau setiap diri umat Islam hari ini memposisikan seperti hijrahnya para sahabat saat itu, maka semangat perjuangannya luar biasa. Jadi tidak ada yang ngelemperek, semua gumregah. Wa amma binikmati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah. Nyebut-nyebut nikmat Allah dalam arti kalau di situ ketika kita menikmati agama Islam maka kewajiban kita adalah menyebut-nyebut Islam itu kepada yang lain. Kalau kita menikmati Islam kita berbicara cerita tentang Islam kepada yang lain. Itu kan wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kalau semua orang memahami itu luar biasa. Akan banyak majelis taklim berkembang. Setiap diri harus punya semangat berjuang untuk mengajak yang lain. Minggu ini saya harus mencari satu orang sing kudu iso ngancani aku. Sepeda motor nek minggawa aku tok iman-iman, bensine padha. BBM-e padha, kudu ana sing tak boncengke. Ajak, tawarkan, tak parani. Minimal kono isin, rikuh, rapopo, terpaksa. Lama-lama bisa, akhirnya terbiasa. Gitu kalau punya semangat gitu Pak. Punya sepeda motor ngampiri sapa diampiri. Ayo ngaji. Beritahu sana sini. Seperti itulah perjuangan. Yang kedua Pak, pengorbanan. Bagaimana seorang siapa? Abu Salamah dan Ummu Salamah
Beliau hijrah ke Habasah 2 kali. Ada berita hijrah di Madinah, beliau berangkat. Suami istri, bahkan anak. Tetapi dihalang-halangi oleh kaumnya. Keluarga apa kaumnya dari istri menghalangi, keluarga dari suami Abu Salamah juga menghalangi. Gitu. Bahkan anak ini jadi rebutan 2 kaum saat itu. Sampai akhirnya beliau berangkat hijrah sendiri tanpa istri dan anak. Ini pengorbanan yang luar biasa. Kiambak kok ulung-ulung tekan nek kaya ngoten Pak. Abot. Meninggalkan berbagai macam kenikmatan, dia tinggalkan semua demi mendekat kepada Rasul tercinta di Madinah. Ada lagi namanya siapa itu? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, orang kaya raya di Makkah. Mendengar ada perintah hijrah, dia tinggalkan semua kekayaannya, dia tinggalkan rumah, dia tinggalkan keluarga, menuju ke Madinah. Itu namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sampai-sampai menjadi cerita yang luar biasa, karena dia tetap dicegat oleh musuh-musuh orang-orang kafir dan dia mau dibunuh, tetapi dia punya semangat untuk melawan dengan kata-kata, kalian tahu semua, kalian sudah tahu siapa saya ini ahli dalam panah. Kalau kalian tidak minggir, maka kalian akan aku habisi satu persatu. Bahasanya begitulah. Lah memang orang Romawi itu ahli panah Pak. Suhaib bin Sinan itu aslinya bukan orang Romawi, tapi dia lama tinggal di Romawi, mewarisi ilmu panah. Dulu ketika orang Islam bertemu dengan Romawi itu nek nginceleng meripat iso kena meripat Pak. Nek saniki jenenge sniper. Coba nek dhewe perang yo kancane kena mripate ora melu ngeri Pak. Ublek kok kena mripat, apa ora sing isih waras dadi gilapen. Itu wah titis-titis ngono Pak. Itu Romawi lah, itu ditakuti orang kafir. Makanya dia kemudian meninggalkan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, melayu aduh. Karena apa? Bisa ikut mengambil kekayaannya Suhaib. Itu diantaranya. Dan masih banyak lagi, termasuk diantara Domroh namanya. Domroh ini sampai diabadikan di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 100. Itu surat An-Nisa ayat 100. Karena beliau ini seorang yang sudah sepuh, agak kurang sehat, sakit-sakitan. Ning beliau ini tahu jalan menuju Madinah. Sementara saat itu diperintahkan semua sahabat untuk hijrah, kecuali yang tidak tahu jalan atau orang yang lemah. Dia bingung, saya ini lemah, ning saya tahu jalan. Akhirnya bergolak di dalam batinnya antara berangkat dan tidak. Akhirnya pun beliau kemudian berangkat. Lah belum sampai di Madinah, baru perbatasan tanah haram sampai sekitar Tanim, beliau meninggal dunia. Kemudian kusak-kusuk di antara keluarga yang ada di Mekah dan bicara banyak perbicaraan juga di Madinah. Perbedaan begini kata orang-orang di Mekah. Kalaulah Domroh ini enggak jadi hijrah, maka dia meninggal di sekitar kita, meninggal di sekitar keluarga, kita akan mampu untuk ngopeni dan sebagainya. Itu penyesalannya keluarga. Yang di Madinah, seandainya dia itu hijrah sudah sampai sini, maka penuhlah, sempurnalah pahalanya. Gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nisa ayat 100. Walaupun belum sampai tujuan ketika hijrah, kayak perjalanan menuju hijrah, tetapi sudah punya niat yang bulat untuk hijrah, pahalanya sempurna. Itu ayatnya. Ini juga pernah terjadi pada peristiwa Bani Israel, di mana ada orang yang sudah membunuh 99. Terakhir tanya kepada ahli ibadah, kalau saya telah membunuh 99 orang, apa saya bisa diampuni oleh Allah gitu.
Ini ahli ibadahnya Bani Israil ini ora iso. Ora di ngapura mateni wong 99. Mas jengkel pateni sisan. Sing jawab orang ahli ibadah ini jawab ngono, rampungi sisan, mati 100 akhirnya. Akhirnya dia datang kepada seorang alim, tadi abid, orang ahli ibadah. Datang kepada seorang alim, apakah saya sudah membunuh 100 orang? Apa saya diampuni? Iya. Kalau kamu tobat, kamu diampuni. Syaratnya kau tinggalkan daerahmu, hijrah. Karena daerahmu daerah yang tidak mendukung kamu jadi baik. Maka kau harus tinggalkan itu lingkunganmu, komunitas paguyubanmu. Lah ternyata malaikat maut menjemput. Dia belum sampai tujuan. Ning wis metu saka panggonane rek lunga saka daerah elek. Panggonan sing boten apik wis ditinggal ning gurung tekan panggonan sing apik. Karena yang abid itu memberitahu kau hijrahnya ke daerah ini. Kan di sini banyak orang alim, orang soleh. Belum sampai tujuan dia sudah meninggal. Maka berebutlah malaikat apa? Malaikat laknat dan malaikat rahmat. Akhirnya pun saiki ki hake sapa? Hake malaikat laknat apa rahmat? Laknat wong dia urung tekan gone sing oleh rahmat. Sing rahmat yo bingung. Lagi wis arek meneng menuju ke rahmat tapi dia urung tekan. Dikatakan haknya juga belum. Nah, akhirnya diukur. Dari laknat kampung laknat sampai kampung rahmat niki lek mlaku wis adondi. Apakah isih cepak karo laknat apa cepak karo rahmat? Akhirnya Allah kemudian menapa niku jenenge? Memingkupkan apa ya? Menyusutkan bumi sehingga dia akhirnya lebih dekat kepada tempat tujuan hijrah yaitu rahmat Allah. Begitu. Nah, inilah peristiwa Pak. Ini Isa Pak yo. 3, kepedulian terhadap sesama. Sangat peduli sekali dengan saudaranya Pak. Sampai harta diberikan. Bahkan ada yang memberi istri barang. Apa hebat ya Pak? Ini Legok Sari ora ono niki. Wong ora ono sing loro kok. Lah sahabat dulu istrinya 10 Pak, ana sing 10, ana sing 6. Sampai syariat menikah tidak boleh lebih dari 4, itu masih ada yang punya 10 Pak. Sampai datang kepada Nabi, ya Rasul, saya istrinya 10. Sementara sudah turun ayat pembatasan hanya 4. Terus pipun niki kula ngono. Datang kepada Nabi, kata Rasul, ceraikan yang 6, tetaplah yang 4. Saat ini kita itu maca sejarah, mbiyen sahabat lek nglakoni rada angel, Pak. Nek cara kiambak niku lek oleh perintah ngono ki kira-kira ngulat-ngulet to nek. Ngulat piye ya kan ngono. Ming piye sahabat sami'na wa atokna. 10 itu yang 6 dicerai, yang 4 jadi istri. Saat ini teknisi arek nyere piye jajal jenengan cara jenengan kuwi? Apa cerdas cermat? Apa rek pimpah, pingsut, apa balapan melayu ngono. Wah nek sing lemu yo kalah. Dan sebagainya Allah kula niku nek sahabat itu betul-betul out Pak. All out ya di dalam mengikuti sunnah Rasul perintah Nabi jan ra pilih-pilih. Nggih. Cerai 6. Lah nek saniki wanita-wanita saniki kok 6 dicerai mesti demo kok. Ono sing nggo mansi, ono sing nggawa apa Bu? Kalung, ono sing wah ngebribeni suami, ngono. Masyaallah, ini sahabat yang dan kita jauh sekali ya dengan itu. Mengenal gitu ya beliau. Ya, kesabaran. Kesabaran yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf dalam keadaan miskin, dari orang kaya datang ke Madinah miskin, ditawari harta, apa kata beliau? Kamu ambil hartaku? Kata beliau, enggak. Dullani anisuk. Tunjukkanlah saya pasar, gitu beliau. Enggak usah, saya ditunjukkan mana pasar, saya tak berdagang di pasar. Mulai dari dodolan dadung apa Pak? Sesuk gawe anu wedhus itu.
itulah apa? Tali. Begitulah beliau sampai menjadi orang kaya dan kekayaannya luar biasa itu Abdurrahman bin Auf. Sampai mendengar berita orang kaya masuk surga kangelan karena hisapnya suwe. Wakil semua tabungannya dibuat beli kurma sing dalu, sing wis ora ana wong tuku. Seluruh penduduk Madinah yang punya kurma model itu suruh nyetorkan kepada Abdurrahman bin Auf. Nang ATM BNI, ATM BRI juga kabeh. Aliran dana juga kabeh gitu ya. Jadi wis kabeh, gawe tuku kuwi kabeh. Ah wis ora ana sing dodol, ora ana sing duwe meneh. Lah tekan gone wis dikumpulke ning rumahe, malah ada orang yang nyari kurma dan yang punya hanya Abdurrahman bin Auf. Seluruh petani-petani di Madinah tidak ada yang punya karena sudah disetorkan ke Abdurrahman bin Auf. Akhirnya dibeli 10 kali lipat. Tukune 1000 didol 10.000. Tukune 10.000 didol 100.000. Malah saya sugih, Pak. Mumet juga akhirnya. Wah, kok tadi sugih meneh ngono to. Jadi ternyata arek dadi wong ora sugih kuwi angel ngono nek kono. Dhewe mumet piye carane dadi wong sugih yo. Ini jauh dari Abdurrahman bin Auf. Itu kesabarannya luar biasa, tekun sekali sampai ketika ditawari yang lain-lain pun tidak mau. Yang terakhir, persaudaraan karena ikatan akidah. Persaudaraan karena ikatan ideologi. Kita ini kurang, Pak. Sama-sama sebetulnya NU, Muhammadiyah, persis ya. Apalagi Nahdlatul Wathon. Itu semuanya satu akidah. Ning sulit untuk bersama-sama, Pak. Ini yang masih kita perlu bersama-sama berpikir. Bahkan koyo-koyo musuh kok. Bahkan ada orang-orang yang punya power sebetulnya, punya umat yang banyak, ning kalimatnya sok nyelekit. Saya tahu itu wah ngeri, Pak. Pokoknya Muhammadiyah itu perkembangannya kita hadang ngono. Niku yo ono, padha dene wong Islam. Apa piye karepe? Mbok teko mengamini ana rumah sakit, ana sekolahan, alhamdulillah ngono to. Melu, malah negatif cara berpikirnya. Coba kalau Pak Guru, Bu Guru, Ustadz-ustadzah, sekolahan PAUD tekan perguruan tinggi, leren setahun rado ngajar. Sing Pak Dokter PKU leren ra usah ngobati, kira-kira arek apa sing terjadi, Pak? Ya kan ngono, enggak berpikir membantu untuk kebaikan bersama. Kalau kita lihat sekolahan berapa, rumah sakit berapa, ini kan dalam rangka untuk memperbaiki keadaan kita. Lah sekarang ini nyun sewu. Ono sing jan wegah nek berobat kok ning PKU. Malah ngono ning R. Itu terjadi. Ini ya Allah, kenapa begitu? Bahkan kanca kula niku, kula pas ngisi ngaji teng Ngajirjo, lah kanca niku ana wong kecelakaan yo ditulungi. Ditulungi niku yo njaluke ning kono. Ngebel kula, Pak Ustad, saya nek ngantarke teng mriku yo melu dosa mboten iki. Lah jenengan nulungi wis ganjaran, ya karepe apa ditulungi ya dituruti ae ra apa-apa. Sing salah kono ora jenengan. Ya sudah lo tak terke betul, Pak. Jadi sama-sama ngaji di Ngadirjo, saya nginep karena besok paginya lagi. Lah teman-teman tuh pulang. Sampai Parakan ada kecelakaan. Lah kecelakaan dia nulungi, diterke ning PKU mboten belem. Jaluke teng mriko, piye jal? Aja sampai sing arek nulunge wedi, niki kula dosa napa mboten nggih ngeterke mriko? Ndak dosa. Nulung kok karepe sing ditulungi piye karepe kan gitu. Mongkaten Bapak Ibu insyaallah menika dados semangat kita untuk jane ya wah akeh banget ning amanu wa hajaru wa jahadu, Pak. Bersambung yo. Tahun depan. Maksudnya nek hijrah kan ngenteni Muharram. Ini Pak, ini ayat ada 9 kali loh Pak kalimat ini di dalam Al-Qur'an itu. Ngoten nggih. Ini lain waktu lah. Kita lanjutkan nggih. Ini untuk memperingat saja, mengingatkan kita, dan ini baterainya wis entek iki wis abang niki. Mengatakan insyaallah kita sareng-sareng mugi-mugi paringi istiqomah nggih. Saged tetep kangenipun ibadah. Aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk molor enggak apa-apa Pak yo. Ngaji ini mulai ini molor.